Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah salat Isya dan tarawih pada bulan Ramadan ini, alhamdulillah kita sudah masuk ke hari yang ke-15. Tidak terasa sudah setengah perjalanan kita memasuki bulan Ramadan. Ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri karena belum tentu kita mendapatkan nikmat semacam ini bila tidak ada karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Mahdi, pada malam hari ini sebelum dilaksanakan tarawih dan salat witir, kita akan mengkaji sejenak tentang makna puasa. Seperti halnya para khotib pada bulan Ramadan, tentunya kita akan mendalami tentang apa itu puasa. Dan kita semua sudah tahu ayat yang digunakan yang menjadi dasar bagi kita untuk menjalankan puasa Ramadan adalah surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti halnya orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Pesan takwa ini menjadi penting. Mengapa penting? Karena ini akan mengembalikan kita pada posisi mengapa kita ada di dunia. Ini adalah pertanyaan yang ditanyakan setiap manusia, baik itu muslim maupun non-muslim, dan juga orang-orang yang tidak bertuhan semacam ateis. Mengapa kita ada di dunia? Sebagai muslim, kita tidak meragukan lagi mengapa kita ada di dunia. Tentunya sesuai dengan Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tidaklah diciptakan manusia dan jin itu kecuali adalah untuk menyembah kepada Allah. Dan menyembah kepada Allah tentunya adalah sebuah intisari dari mengapa kita diadakan di dunia ini. Allah menciptakan kita, mengadakan di dunia ini adalah untuk menyembah kepadanya. Dan menyembah itu memerlukan ketakwaan. Nah, sahabat Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab, waktu itu bertanya kepada sahabat Umar bin Ka'ab, wahai Umar, wahai Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa? Kemudian Ubay bin Ka'ab memberikan tanggapan, wahai Umar, pernahkah engkau berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Bagaimana kamu berjalan di tempat itu? Umar menjawab, aku akan berhati-hati. Itulah takwa. Karena itu kemudian ketakwaan adalah sikap kehati-hatian kita. Sikap kita untuk waspada. Waspada terhadap apa? Hati-hati terhadap apa? Terhadap godaan jin dan setan. Karena jin dan setan diturunkan ke bumi memang niat tujuannya dari jin dan iblis dan setan itu sendiri untuk menggoda manusia. Di dalam surah Al-Baqarah disebutkan, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna itu ba'dun li ba'din aduwwun lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Kemudian di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa setan menggelincirkan, menggoda manusia agar senantiasa melanggar peraturan Allah. Inilah kehati-hatian kita, sikap kita dalam menjalani hidup di dunia ini. Jangan sampai kemudian kita tergoda oleh bujuk rayu jin, setan, iblis yang senantiasa terus menghadapi, terus mengelilingi kita. Hadirin jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah, inilah inti dari puasa, bertakwa, agar kita senantiasa bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan setiap nabi, setiap rasul, di setiap zaman, di setiap umat itu Allah kirimkan satu utusan. Jadi ini adalah sebuah janji dari Allah
ketika Allah mengatakan qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyanakum minhu dan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi ketika di surga dulu, ketika Allah menurunkan semua manusia, iblis, setan ke dunia ini, kemudian Allah mengatakan pada Nabi Adam dan anak cucu dan keturunannya, barang siapa mengikuti petunjukku, maka dia akan terbebas dari godaan setan yang terkutuk. Walau khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa sedih dan tidak ada rasa duka sedikit pun selama kita memegang teguh perintah Allah. Dan perintah Allah di setiap zaman itu sama, baik dari zaman Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh dan seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW. Perintahnya yaitu hanya satu, pertama tauhid, dan kedua di setiap Rasul yang diutus Allah ada syariat. Karena itu kemudian ada dalam usul fikih ada istilah syar'u man qablana, syariat sebelum Nabi Muhammad. Ada banyak syariat yang dilakukan oleh yang dirisahkan sebelum Nabi Muhammad. Misalnya risalah tentang puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disebutkan bahwa kewajiban berpuasa itu diwajibkan kepada Nabi Muhammad dan juga umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Jadi puasa itu adalah sesuatu yang kemudian seiring dengan adanya manusia. Mengapa? Karena tujuannya adalah untuk membentuk ketakwaan. Ketakwaan inilah yang kemudian membentuk kita, kepribadian kita, karakter kita untuk bisa kembali ke jalan Allah, untuk senantiasa berhati-hati agar kita tidak tergelincir dari godaan setan yang terkutuk. Jadi, mengapa puasa itu menjadi penting bagi manusia? Karena puasa itu akan membuat kita sadar tentang siapa kita, sadar tentang mengapa kita ada di sini. Bahwa kita di sini adalah untuk menyembah Allah, dan kita menyembah Allah adalah dengan cara bertakwa. Bertakwa adalah dengan sikap berhati-hati agar kita tidak bisa digoda oleh setan. Dan untuk agar tidak bisa digoda oleh setan, maka kita harus senantiasa memegang teguh prinsip Allah, prinsip yang ada di dalam Al-Quran, yaitu perintah Allah untuk senantiasa bertauhid, dan dalam syariatnya kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ada beberapa syariat yang kemudian tidak berlaku lagi ya. Ada syariat yang masih terus berjalan dari dulu hingga sekarang, namun ada juga syariat yang berhenti di masa Nabi tersebut. Seperti misalnya di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa itu ada syariat misal begini. Di dalam surah Al-Baqarah disebutkan, wa qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum bi ittikhadikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu huwa tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu telah berdosa dengan membuat patung lembu emas yang kau sembah, maka bertobatlah kepada Allah dan bunuhlah dirimu, itu adalah lebih baik bagimu dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi syariat pada Nabi Musa, ketika kita melanggar tauhid, maka hukumannya adalah bunuh diri. Dan itu adalah syariat yang kemudian berlaku di masa Musa, dan itu terus dalam Al-Quran. Tapi kemudian syariat itu tidak berlaku lagi di zaman Nabi Muhammad. Jika Anda atau siapapun manusia yang kemudian melanggar perintah Allah untuk bertauhid, maka kita diminta untuk bertobat. Karena pertobatan itu pasti akan diampuni oleh Allah. Jadi di setiap umat itu memiliki karakteristik yang kemudian syariatnya menyesuaikan dengan karakteristik tersebut. Dan ada beberapa syariat juga yang berlaku ya. Misalnya dalam puasa sunnah. Di puasa sunnah itu misalnya puasa 10 Asyura. Nah, 10 Asyura itu adalah sebuah masa hari di mana ada banyak kejadian terjadi di sana. Diturunkannya Nabi Adam bersama Nabi Hawa ke dunia itu diriwayatkan pada 10 Asyura. Kemudian terbebasnya masyarakat Israel dari kejaran Fir'aun, dari itu juga pada 10 Asyura. Kemudian pertemuan Nabi Adam dan Hawa itu juga 10. Banyak kejadian. Kemudian keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan itu juga 10 Asyura. Nah, karena itu kemudian Nabi Muhammad mengatakan, kami lebih berhak untuk menjalankan puasa itu daripada Anda. Karena itu kemudian Nabi Muhammad menjadikan 10 Asyura sebagai puasa yang sunnah, karena itu mengikuti tradisi-tradisi sebelumnya. Sehingga namun
Nabi Muhammad membuat perbedaan dengan syariat sebelumnya, yaitu dengan puasa tanggal 9 dan tanggal 11. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu adalah merupakan ekspresi kemanusiaan kita. Jadi kalau kita ingin memperingati sesuatu, kita berpuasa. Jadi ketika Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk memperingati sebuah kejadian peristiwa dengan berpuasa. Termasuk Ramadan. Ramadan adalah bulan yang suci. Maka perayaannya adalah dengan berpuasa. Karena dengan berpuasa itu, mengapa kita berpuasa? Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa dengan puasa kita akan menyadarkan kepada kita siapa diri kita, mengapa kita ada di dunia ini, dan bagaimana caranya kita kembali kepada Allah. Adalah dengan mengikuti perintah Allah dan bertakwa. Bertakwa adalah mengikuti seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kembali pada makna perayaan. Jadi di dalam perayaan itu, misalnya mengapa kita puasa Senin? Nabi Muhammad mengatakan, saya berpuasa hari Senin karena pada hari itu saya dilahirkan dan pada hari itu amal itu dibuka di hadapan Allah. Jadi puasa merupakan inti dari kemanusiaan kita. Mengapa kita di dunia ini? Karena itu hadirin sekalian, marilah kita memanfaatkan puasa dengan sebaik-baiknya, dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan melaksanakan dan menjauhi larangan Allah. Karena dengan berpuasa kita senantiasa berzikir kepada Allah, kita mengingat Allah. Di dalam puasa, di dalam bulan Ramadan ini kita mengikuti tausiah, kita mengikuti kajian, kita membaca Al-Quran, kita berbuat baik, kita bersedekah, kita tidak mengucapkan kata-kata kotor sedikit pun. Ini adalah gambaran yang harus dilakukan oleh seorang Muslim dalam 11 bulan berikutnya. Jadi berpuasa selama bulan Ramadan adalah sebuah gambaran bagaimana idealnya seorang Muslim. Sehingga Allah mewajibkan berpuasa ini adalah sebagai refleksi bagi kita untuk senantiasa menggunakan Ramadan sebagai tolok ukur, sebagai benchmark tentang apa yang harus kita lakukan setelah bulan Ramadan. Jadi setelah bulan Ramadan meninggalkan kita, jangan kemudian kita meninggalkan juga apa yang menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan inilah yang akan membawa kita kembali pada Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang di akhir hidupnya mengatakan la ilaha illallah, maka dia masuk surga, pasti masuk surga. Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa mengucapkan la ilaha illallah kalau kita tidak membiasakan diri kita untuk mengucapkan la ilaha illallah? Karena di ujung hidup kita mencerminkan apa yang sudah biasa kita lakukan. Jika kita sudah terbiasa mengatakan la ilaha illallah, ujung hidup kita juga akan mengatakan la ilaha illallah. Karena itulah kemudian hikmah dari berpuasa kita. Puasa akan menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan dalam tausiah yang singkat ini. Saya mohon maaf jika keliruan, semua kebenaran adalah dari Allah. Dan marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.